Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lukis Isabila. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah robotika terkait penggunaan objek dan dinamika pada simulator. Di sini garis besar yang akan saya presentasikan yakni tutorial perancangan robot beroda untuk mendeteksi obstacle yang ada di hadapannya. Kedua, bagaimana penggunaan objek dan dinamika robot. Dan yang ketiga, simulasi dari hasil perancangan. Di sini saya mengangkat tema untuk simulasi yang akan saya jalankan dan yang akan saya presentasikan, yakni robot beroda guna mendeteksi adanya obstacle di hadapannya dengan menggunakan simulator Coppelia EduSim. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan objek bentuk primitif cuboid. Nah, untuk tata cara penambahannya sendiri, yang pertama kita klik kanan, terus kita pilih add, lalu kita pilih primitive shape, lalu kita pilih cuboid. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengatur X size, Y size, dan Z size seperti yang kita inginkan. Nah, di sini saya mengatur X size-nya sebesar 0,1, Y size-nya sebesar 0,2, dan Z size-nya sebesar 0,01. Selanjutnya kita klik OK. Nah, nantinya akan muncul hasil tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, saya menggunakan objek bentuk primitif silinder. Untuk cara menambahkannya pada aplikasi Coppelia Sim Edu ini sama seperti sebelumnya, yakni kita klik kanan, lalu kita pilih Add Primitive Shape, lalu kita klik pilihan yang silinder. Nah, kita menambahkan silinder di sini guna untuk menjadikan silinder ini sebagai roda pada robot yang akan kita rancang ini. Selanjutnya kita pilih objek bentuk primitive sphere. Nah, adanya penambahan objek primitive sphere ini digunakan sebagai roda bebas. Untuk caranya kita klik kanan, terus kita pilih add primitive shape, lalu kita pilih yang sphere. Yang keempat di sini saya menggunakan objek join revolute. Nah, join revolute ini digunakan sebagai motor pada robot yang akan kita rancang. Untuk cara menambahkannya sendiri, yang pertama kita klik kanan, kita pilih add, kita pilih join, lalu kita pilih pilihan yang revolute. Nantinya akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan objek force sensor. Untuk cara menambahkannya sendiri, yang pertama kita klik kanan, add, lalu kita langsung pilih pilihan yang force sensor. Nantinya akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi yang tampilan hijau ini merupakan force sensor. Selanjutnya, di sini saya juga menggunakan objek proximity sensor. Untuk cara menambahkannya sendiri, yang pertama kita klik kanan, lalu kita pilih add, kita pilih proximity sensor, lalu kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan proximity sensor apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tipe yang CON ini. Nantinya akan muncul tampilannya seperti ini.
Nah, ini yang dimaksud dengan, garis-garis merah ini merupakan area jangkauan dari proximity sensornya, seperti itu. Nah, di sini agar saya dapat memperkecil luas, eee, jangkauan dari deteksi proximity sensor ini, di sini kita mengatur scan object properties-nya. Untuk caranya sendiri, yang pertama kita klik scan object properties pada bagian ini. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan pertamanya seperti ini. Nah, kita pilih bagian show volume parameters. Nantinya akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kita ganti range-nya. Nah, di sini saya mengganti range-nya sebesar 1 dan angle-nya sebesar 8, seperti itu. Setelah kita atur, kita tinggal eee, kembalikan lagi, klik silang, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dinamika bentuk primitif cuboid yang telah kita tambahkan tadi. Nah, untuk caranya di sini kita, klik scan object properties. Nah, kita klik scan object properties, lalu kita pilih, object special properties-nya di bagian common. Nah, kita klik 4 parameter yang sudah tersedia di sini. Collidable, measurable, detectable, renderable, seperti itu. Agar, robot ini dapat bergerak seperti yang kita inginkan tadi. Sorry. Nah, selanjutnya kita atur posisinya. Untuk atur posisinya sendiri, kita klik bagian ini, object or item translation or position itu ini. Lalu kita atur X chord-nya, Y chord-nya, dan Z chord-nya seperti yang kita inginkan untuk peletakannya bagaimana. Nah, di sini saya mengatur X chord-nya sebesar 0, Y chord-nya sebesar 0, dan Z chord-nya sebesar 0,035. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengatur dinamika dari bentuk primitif silindernya. Nah, yang pertama, saat kita menambahkan silinder tadi, kita akan muncul pilihan seperti ini, untuk mengatur X size, Y size, dan Z size dari primitif silindernya. Di sini saya mengatur X size-nya sebesar 0,06 dan Z size-nya sebesar 0,02. Lalu kita tinggal klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi untuk silindernya itu masih terletak di bagian bawah, eee, cuboid ini. Nah, karena si silinder ini digunakan sebagai roda, maka kita harus meletakkannya di samping cuboid ini. Untuk caranya kita mengatur, eee, posisinya. Namun sebelum itu kita, harus memastikan bahwasanya keseluruhan objek yang kita tambahkan tadi telah diatur objek special properties-nya. Dari keempat parameter ini wajib untuk kita, centang. Agar, seperti, robot ini dapat mendeteksi dan mengukur seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi karena silinder ini digunakan sebagai roda, maka kita atur posisinya. Posisinya di sini saya, meletakkan silinder yang pertama ini di bagian kanan, kanan cuboid ini. Nah, untuk posisinya sendiri X chord-nya saya mengatur 0,065, Y chord-nya sebesar 0,05, dan Z chord-nya sebesar 0,035. Selanjutnya silinder akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya tidak lupa untuk mengatur rotasinya, pada bagian beta yakni sebesar 90 derajat seperti itu. Nah, karena roda dari robot ini ada 2 pastinya ya agar, eee, berjalannya imbang, maka di sini kita perlu menambahkan roda di bagian kiri.
di bagian kirinya. Untuk caranya kita, tinggal meng-copy silinder pertama yang telah kita tambahkan di bagian kanan, kita copy. Untuk cara copy-nya yakni, kita klik kanan yang recoil tadi, edit, lalu kita pilih copy, select objeknya. Selanjutnya untuk pastenya kita klik yang new scan, klik kanan edit, terus paste buffer. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, karena sebelumnya ini munculnya belum level, ini penamaan yang saya, namakan sendiri. Nah, jadi sebelumnya ini, setelah kita paste munculnya itu Rockwell 0 seperti itu. Nah, jadi, roda yang tadi kita paste itu masih berimpitan dengan roda yang bagian kanan. Nah, sebelum saya biar kita bisa tahu bedanya, saya ganti, namanya menjadi level. Nah, agar roda yang tadinya di sebelah kanan masih berimpitan ini berpindah ke kiri, kita atur posisinya. Di sini saya, tinggal mengatur posisinya yang sebelumnya X-chord-nya 0,065, di sini saya ganti minus agar posisinya berpindah ke sebelah kiri, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita mengatur dinamika dari bentuk primitif sphere-nya. Nah, saat kita menambahkan sphere tadi, kita juga dihadapkan dengan pilihan awal seperti ini untuk mengatur excise-nya. Nah, di sini saya mengatur excise dari primitif sphere ini sebesar 0,03. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, eee, tidak lupa juga kita harus mengatur objek special properties-nya untuk, mengklik 4 parameter yang kita butuhkan tadi. Selanjutnya kita juga mengatur posisinya, agar roda bebas ini terletak di bagian depan, robot, maka kita atur posisinya X-chord-nya sebesar 0, Y-chord-nya sebesar 0,1, Z-chord-nya sebesar 0,015. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita mengatur dinamika dari John Revolute-nya yang tadi digunakan sebagai motornya. Nah, eee, karena karena rodanya di sini ada 2 dan kita meletakkan motornya di bagian roda, maka kita juga membutuhkan John Revolute-nya ini 2 motor. Namun kita, coba mengaturnya di sebelah kiri motor terlebih dahulu. Untuk caranya, di sini kita klik scan object properties-nya, lalu kita pilih yang bagian visual properties, ini ada length dan diameter, panjang dan diameternya. Untuk panjangnya sendiri kita atur sebesar 0,066 dan diameternya sebesar 0,02. Selanjutnya kita pilih show dynamic properties dialog. Nah, nantinya akan muncul tampilannya seperti ini, yang join dynamic properties ini. Lalu kita klik bagian motor enable ini dan juga klik bagian lock motor when target velocity is 0. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita atur posisinya. Ini tadi masih di sebelah kiri motor ya, jadi di sebelah sini nggak terlalu kelihatan. Kita atur posisinya, sama seperti tadi yang bagian roda karena nantinya kita akan buat, motor dan roda ini menjadi satu kesatuan, maka X-chord-nya kita atur minus 0,065. Y-chord-nya sebesar 0,05 dan Z-chord-nya sebesar 0,035. Setelah kita atur posisinya, kita juga tidak lupa untuk mengatur rotasinya. Ini sama, stepnya seperti mengatur roda tadi. Untuk orientation-nya kita atur bagian beta sebesar 90 derajat. Setelah itu, kita juga perlu untuk menambahkan di bagian kanan motor. Setelah tadi kiri motor selesai, kita mengatur bagian kanan motornya. Untuk kanan motornya, kita perlu copy-nya sama seperti step sebelumnya, cara mengcopy dan pastenya sehingga muncul seperti ini, right motor ini. Nah, lalu kita, menuju ke posisinya, kita atur yang sebelumnya bagian left itu kan minus 0,065 X-chord-nya, di sini kita tinggal ganti minusnya menjadi positif agar dia berpindah ke sebelah kanan roda, seperti itu. Selanjutnya kita atur dinamika force sensornya.
Untuk karena ini tadi force sensornya masih terletak di bawah ya, yang harusnya dia berhimpitan dengan bagian roda bebas yang di depan ini, maka kita atur di scan object properties-nya, object size-nya sebesar 0,030 agar dia juga, eee, ukurannya tidak terlalu besar seperti ini ya. Selanjutnya, nantinya munculnya seperti ini, kita atur posisinya juga agar dia jadi satu kesatuan dengan spare atau, roda bebasnya. Maka kita atur X chord-nya 0, Y chord-nya 0,1, Z chord-nya sebesar 0,03. Maka tampilannya seperti ini. Nah, oke, jadi agar robot ini menjadi satu kesatuan, ini tadi, direktorinya masih acak-acakan seperti ini, yang artinya, robot ini sebenarnya masih belum, menjadi satu kesatuan. Nah, agar robot ini menjadi satu kesatuan, kita perlu atur direktorinya menjadi seperti ini. Jadi keseluruhannya baik dari caster, sensor, join, live motor, live wheel-nya, rek motor, dan rek wear-nya itu, dijadikan satu di dalam robot base-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatur dinamika proximity sensornya. Tadi kita sudah mengatur jangkauan, luasan dari, deteksi proximity sensornya, selanjutnya kita mengatur posisinya. Nah, posisinya itu kita atur sensor karena kita mendeteksi apa yang ada obstacle yang ada di hadapan robot ini, maka kita harus meletakkan proximity sensornya di bagian depan. Untuk posisinya sendiri X chord-nya kita atur 0, Y chord-nya 0,1 dan Z chord-nya 0,06. Jadi kita atur rotasinya sebesar, 90 derajat pada bagian alfanya, seperti itu. Nah, agar, robot ini telah dirancang sedemikian rupa, kita perlu menambahkan kode programnya agar robot ini dapat berjalan seperti yang kita inginkan tadinya. Nah, untuk menambahkan kode programnya, kita perlu menambahkan skripnya pada robot base ini. Jadi kan keseluruhan parameter, objek, dan dinamika tadi sudah dijadikan satu di dalam robot base ini. Jadi robot base ini, bagian utamanya. Setelah itu kita tambahkan skrip pada robot base ini dengan cara klik kanan, add, lalu kita pilih associate script, lalu kita pilih non-thread, seperti itu. Nah, nantinya setelah muncul skripnya, kita klik skripnya, kita masukkan kode programnya. Nah, berikut kode program dari keseluruhan, robot beroda ini. Ada robot base, left motor, rek motor, nah sensornya, min, max, speed-nya juga di sini kita atur seperti itu. Nah, untuk hasil dari, robotnya seperti ini nih simulasinya. Jadi dia bergerak lurus ke depan. Jadi ini karena dia masih belum ada obstacle di hadapannya, jadi dia masih bergerak lurus-lurus aja seperti itu. Nah, agar kita tahu apakah robot ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan tadi di depan, bahwasanya kita akan bahwasanya robot ini dapat menghindari obstacle yang ada di hadapannya, kita perlu menambahkan obstacle itu. Nah, di sini saya menambahkan beberapa cup di bagian depan robot. Sebanyak 7 cup. Nah, untuk cara menambahkan cup sendiri ini kita tinggal klik di household untuk model browser ini. Nah, nantinya akan muncul pilihan seperti ini, cup dan large basket. Seperti itu, nanti kita pilih cup-nya, kita tinggal tambahkan dan kita letakkan sesuai dengan keinginan kita. Intinya dia harus di depan robot beroda ini, seperti itu. Setelah kita tambahkan, kita klik simulasi lagi, maka robot akan bergerak seperti, video simulasi berikut. Jadi, robot mendeteksi, eee, jalan mana yang tidak ada obstacle-nya seperti itu, sehingga robot dapat berjalan lurus menuju, tujuannya, seperti itu. Nah,
Sekian, presentasi dari saya, berikut hasil rancangan dan hasil simulasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.